warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Hairul SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan tugas tentang hakikat bahasa. Perkenalkan, nama saya Fitri Abdullah dengan NPM 020425111092 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen kelas 1E. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hakikat bahasa. Langsung saja penjelasannya. Hakikat bahasa adalah esensi atau sifat dasar dari bahasa itu sendiri yang mencakup beberapa aspek penting. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan hakikat bahasa secara lebih mendalam. Yang pertama ada simbolik. Bahasa menggunakan simbol-simbol seperti kata-kata, tanda-tanda, dan gestur untuk mewakili makna dan konsep tertentu. Simbol-simbol ini dapat berupa kata-kata yang diucapkan atau ditulis, serta tanda-tanda visual atau auditif lainnya. Yang kedua ada arbitrer. Bahasa memiliki sifat arbitrer, artinya tidak ada hubungan langsung atau alami antara kata-kata dan objek atau konsep yang diwakilinya. Misalnya, tidak ada alasan logis mengapa kata kucing harus digunakan untuk merujuk pada hewan tertentu, selain dari kesepakatan yang ada di masyarakat. Yang ketiga ada konvensional. Bahasa berdasarkan kesepakatan dan kebiasaan masyarakat, artinya makna kata-kata dan simbol-simbol dalam bahasa ditentukan oleh pengguna bahasa itu sendiri melalui kesepakatan bersama. Konvensi ini memungkinkan komunikasi yang efektif di antara anggota masyarakat yang menggunakan bahasa tersebut. Keempat, ada dinamis. Bahasa terus berkembang dan berubah seiring waktu. Perubahan ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti perkembangan teknologi, perubahan sosial, interaksi dengan bahasa lain, dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dinamika ini memungkinkan bahasa untuk tetap relevan dan efektif dalam berbagai konteks. Kelima, ada sistematis. Bahasa memiliki struktur dan aturan yang teratur. Struktur ini mencakup fonologi atau suara bahasa. Ada juga morfologi atau struktur kata. Ada juga sintaksis atau struktur kalimat. Dan semantik, makna kata dan kalimat. Sistematis ini memungkinkan pengguna bahasa untuk menghasilkan dan memahami kalimat yang tak terhingga jumlahnya dengan cara yang konsisten. Yang keenam, yaitu ada alat komunikasi. Bahasa berfungsi sebagai alat utama untuk komunikasi antara manusia. Melalui bahasa, individu dapat menyampaikan pikiran, perasaan, ide, dan informasi kepada orang lain. Bahasa memungkinkan interaksi sosial yang kompleks dan efektif. Ketujuh, ada ekspresi diri. Bahasa juga berfungsi sebagai alat ekspresi diri. Melalui bahasa, individu dapat mengekspresikan identitas, emosi, dan pengalaman pribadi. Bahasa memungkinkan seseorang untuk menyampaikan siapa dirinya dan bagaimana dia memandang dunia. Dan yang kedelapan, ada identitas budaya. Bahasa sering kali terkait erat dengan budaya dan identitas suatu masyarakat. Bahasa mencerminkan nilai-nilai, norma-norma, dan tradisi budaya yang membedakannya dari budaya lain. Melalui bahasa, budaya suatu masyarakat dapat dipahami dan dilestarikan. Itu saja, dan kesimpulan yang saya dapat ambil dari materi ini adalah dengan memahami hakikat bahasa, kita dapat lebih menghargai kompleksitas dan perannya dalam kehidupan manusia. Bahasa bukan hanya sekedar alat komunikasi, tetapi juga cerminan dari budaya, identitas, dan cara pandangan suatu masyarakat.
Itulah penjelasan singkat tentang hakikat bahasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.